Pelajaran yang ke-14. Al-fityatu assalamualaikum hamidun wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Al-fityah artinya apa? Al-fityah para pemuda ya. Kalau ya-nya diganti dengan nun, apa bacanya? Fitnah. Lisannya sama. Ya, fityah. Kalau pakai nun fitnah. Fityah para pemuda. Jadi fityah ini adalah bentuk jamak dari fata. Atau kadang kalau dia nakiroh dibaca dengan fatan, boleh ditanwinkan. Karena nanti ada isim yang berakhiran dengan alif maksurah. Ya, yang seperti ya itu ada yang dia tidak boleh bertanwin. Ada juga yang boleh bertanwin. Ya, isim yang berakhiran dengan alif maksurah. Bentuknya seperti ya yang tidak ada titik ya. Nanti ada yang dia bertanwin seperti apa? Fatan. Jadi boleh dibaca fatan atau fata juga boleh. Assalamualaikum hamidun menjawab waalaikumustalamu, dan atas kalian assalam keselamatan, warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahannya. Wabarakatuhu, dhamir ha ini, dhamir hu ini kembali ke ya lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah itu Allah. Jadi lebih tepatnya kita sebut lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah. Karena kalau kita bilang nanti ini Allah, ini kan tulisan, bukan Allah. Tapi kita sebut apa? Lafzul jalalah. Lafaz yang mulia. Itu lafaz Allah. Bukan ini Allah. Bukan. Ini Allah. Tulisan Allah kita bilang ini Allah. Tapi lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Karena itu lafaz. Ahadul fityati. Sebenarnya ini udah, kita ulang lagi aja ya. Bapak. Ahadul fityati. Salah seorang dari pemuda. Ahadul. Jadi kalau salah seorang dari laki-laki, maka digunakan ahadu. Tapi kalau salah seorang dari perempuan, ihda. Ya, ihda. Ahadul fityati. Kenapa dibaca fityati? Iya, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Salah seorang dari pemuda, kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Halu. Ya, ka bersandar ke ka. Jadi kaf ini jadi apa dia? Mudhafun ilaih. Sini bentuk mudhaf ilaihnya dhamir muttasil. Kaifa ini apa? Apa namanya? Istifham ya, isim istifham. Ya ammi, wahai pamanku. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Paman apa bahasa Arab? Ammun. Itu asalnya kan ammun. Paman dari ayah. Dari pihak ayah. Abang ayah atau adik ayah. Nah, di sini ianya ya apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim.
mutakallim. Kalau dhamirnya apa dia? Dhamir ana. Ya, muttasil apa munfasil? Muttasil. Muttasil. Kalau munfasil ana. Kalau muttasil ya. Ya. Ya apa namanya mutakallim. Kalau sebagai apa dia? Ya, ini sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Hamidun ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja. Walhamdulillah dan alhamdulillah. Jadi ana bi khairin walhamdulillah itu dua susunan ya. Ana sebagai mubtada, bi khairin khabar. Wawnya waw apa namanya? Wa'ataf. Alhamdu mubtada. Mubtada lillah dhafut khabar. Itu lillah. Kalau tidak ada alifnya dibaca lillah. Jangan dibaca Allah. Dibaca Allah kalau sebelumnya ada hamzah ya, ada alif. Baru dibaca Allah. Kalau yang seperti ini lillah baca. Berarti di situ ada huruf jar. Lillahi walhamdulillahi. Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Man antum? Man antum? Siapa kalian? Siapa kamu? Man anta. Siapa saya? Iya. Man antum, siapa kalian? Ini untuk mudzakkar ya, jamak mudzakkar. Ahaduhum, tadi ahadul fityah, sekarang disingkat lagi jadi ahaduhum. Hum masih fityah, para pemuda. Ahaduhum salah satu dari mereka. Ahadu di sini mudhaf, hum mudhafun ilaih. Muttasil munfasil muttasil. Kenapa di sini munfasil? Karena da dan ha tidak bisa bersambung. Tidak bisa disambung ha dengan dal. Tapi dia muttasil. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Salah seorang mereka menjawab, ya, nahnu abna'ud dukturi Musa. Kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Dr. Musa. Nahnu apa? Ya, khabar abna ad-dukturi ya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Musa badal. Musa badal. Badal dari duktur. Gimana ketentuannya? Apa? Ketentuannya gimana? Kenapa badal nih? Hah? Iya, yang lengkap. Gimana? Karena setelah gelar ada nama. Jadi Musa bagian dari gelarnya. Kalau hanya disebutkan doktur, mungkin ini doktur siapa yang dimaksud? Akhirnya dibadalkan, digantikan, atau diperjelas dengan Musa. Ya, dokter siapa? Dokter Musa. Ya, jadi Musa badal. Adapun untuk i'rabnya dia menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Berarti tetap majrur. Dukturi
Majrur karena mudhafun ilaih. Paham ya? Si Musa. Jadi doktor ini adalah gelar ya, gelar doktor. Doktor. Nah. Hamidun ahlan wa sahlan wa marhaban. Kemudian Hamid mengatakan, Pak Hamid ini ya, ahlan wa sahlan, selamat datang, wa marhaban, sama juga marhaban, selamat datang. Ya, dia ini selalu dibaca dengan fathah, atau bisa kita katakan maf'ul mutlak, seperti syukron, ya, atau balasannya afwan, atau aidon, ya. Cuma bedanya kalau aidon itu yang mabninya, dia nggak berubah, selamanya aidon. Sedangkan ini bisa berubah nanti dia, ahlan atau ahlun nanti jadinya, sahlan jadi sahlun, hadza sahlun, al-arabiyatu sahlatun, ya. Ad-darsu sahlun, pelajaran ini mudah, sahlun. Ya. Abukum sadiqi. Ayah kalian adalah temanku. Ya, berarti Hamid ini seumuran dengan ayah si Fitiah ini ya. Dr. Musa ya. Abukum sadiqi. Nah, abukum ini susunan apa nih? Abukumnya ya, mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Abu. Mudhaf ilaihnya kum. Untuk i'rabnya abu gimana? Ya, marfu dengan waw. Karena asmaul isim yang 5. Kemudian aina ammukum ay Syekhu Isa. Hamid bertanya, aina ammukum ay Syekhu Isa. Di mana paman kalian? Ay Syekhu Isa, yaitu Syekh Isa. Di mana paman kalian? Yaitu Syekh Isa. Nah, Isa sebagai apa? Iya, badal. Isa itu nama datang setelah gelar, itu gelar Syekhu. Nah, Syekh bisa orang apa? Orang berilmu, bisa orang tua, atau bisa juga orang sesat. Bisa Syekh Dol. Syekh Dol. Semoga Anda bukan Syekh Dol ya. Ya, Syekh sesat. Boleh. Syekh yang membawa pemahaman sesat. Syekh Dol. Bukan Syekh Alim. Ada juga Syekh Ajuz. Orang tua, sudah putih rambutnya, jenggotnya sudah putih. Syekh dipanggil. Bukan maksudnya dia orang berilmu, tapi apa? Dia orang tua. Di Arab dia dipanggil Syekh. Tapi kalau Ustaz dari lain ya. Nama itu nama. Iya, harus tua ya. Masih muda. Di Aceh memang banyak yang awalnya Syekh, yang ada darah ini ya, darah Arab ya, Yaman. Rata-rata. Apalagi di daerah Menklayu itu, di Samalanga banyak itu Syekh. Tapi mereka marganya malah nggak dipakai. Itu kan Syekh bukan marga. Kan? Ada marga apa nanti. Itu malah nggak dipakai. Udah pakai, tapi belum nggak pakai Syekh.
Iya, kan daerahnya ada. Ya, Sigli itu ada yang pakai. Tapi kalau di Jawa nggak ada yang pakai. Syekh itu nggak dipakai. Habib paling, Habib. Nah, Isa tadi adalah badal. Ahaduhum, hujan ya. Nah, ada helm salah di motor. Tolong, Ustaz. Ahaduhum, salah seorang dari mereka, ini mungkin jawabannya ganti-gantian ya. Sekali di sini yang jawab, kemudian sekali-kali ini yang jawab, ganti-gantian jawab. Huwa maridun, dia sakit. Siapa yang sakit? Iya, Syekh Isa. Huwa maridun. Nah, huwa ini sebagai apa? Khabarnya maridun. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Yaitu Syekh Isa sekarang di rumah sakit. Mustashfa. Atau boleh juga dipanjangin sedikit bacanya mustashfa. Karena ada alif maksurah. Jadi dia dua harakat. Mustashfa. Kalau mustashfa berarti satu harakat. Karena dia ada alif maka dibaca dua. Mustashfa. Berarti itu menandakan isimnya itu diakhiri dengan alif maksurah. Maksurah. Alif ya. Hamidun syafahullahu. Syafahullahu. Apa artinya? Ini sering kita sebut ya. Syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya. Ya. Fi'il madhi. Ya, di sini kan syafa yashfi adalah fi'il madhi. Fi'il madhi sesuatu yang sudah terjadi. Tapi dia bermakna doa. Ya, dia bermakna fi'il madhi ini kata kerja yang sudah terjadi ini ya bukan bermakna Allah telah menyembuhkan dia, bukan. Walaupun dia fi'il madhi. Tapi maknanya fi'il madhi ini maknanya apa? Doa atau fi'il amar. Fi'il amar. Allahumma syfih. Ya Allah sembuhkan dia. Boleh. Fi'il amar bentuknya perintah. Ya. Permintaan. Nah, ini kan sudah Anda tulis kan apa namanya? Bentuk fi'ilnya. Syafa yashfi. Syafa yashfi. Masdarnya syifaan. Syifa itu masdar. Masdar maksudnya posisi ketiga setelah tasrif. Syafa yashfi syifaan. Ya, syafin mashfiun. Ya, ishfi la tashfi. Jadi dia ada apa namanya itu? Ada alif ya, alif maksurah. Nah, huruf ketiganya itu alifnya ini. Ketika dia bersambung dengan domir, yaitu domir hu, kelihatan kan domir hu, maka yang tadinya alif maksurah dia menjadi tegak, tegak. Paham ya? Jadi yang tadinya begini, ketika bersambung dengan domir maka yang begini tadi dia menjadi tegak. Kalau dia bersambung dengan domir atau domir muttasil. Berarti kan syafa yashfi ini bentuk apa? Isim apa fi'il? Kata kerja apa
kata benda, atau sifat apa? Fi'il, kata kerja. Apa tanda kata kerja? Dia ada mudhoreknya. Syafa, yashfi, kata kerja. Menyembuhkan. Nah, kata kerja, fi'il. Otomatis dia butuh kepada fa'il, pelaku. Menyembuhkan berarti pelakunya yang menyembuhkan atau penyembuh. Mana fa'ilnya, pelakunya? Lafzul jalalah, Allah ya. Mana yang disembuhkannya? Enggak, di sini di kalimat ini. Hu-nya. Jadi hu-nya di sini menjadi objek. Jangan dibaca syafahullah. Fatal nanti syafahullah. Semoga dia menyembuhkan Allah. Ya, kalau dibaca syafahullah karena objek itu maf'ul itu dalam bahasa Arab nanti dia berakhiran fathah. Nah, jangan dibaca syafahullah. Ya, wal iyadu billah. Tapi syafahullah. Ya. Jadi ini fi'il ya. Semoga Allah menyembuhkan dia. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Ya. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Siapa? Man? Siapa? Hadhihi tiflah. Bayi ini, bayi laki-laki perempuan? Ya, tiflun laki-laki, bayi laki-laki. Tiflatun ya balita ya. Umur setahun, 6 bulan, 2 tahun. Itu tiflah. Besar sedikit jadi waladun atau gulamun. Gulam. Ya, gulam. Ya, gulam. Umur 8 tahun. Besar sedikit lagi 10, 14 jadi waladun. Yang jelas tiflah itu bayi. Atau bisa disebut juga sobi. Ya, balita itu bahasa Indonesia. Sobi. Sobiyun. Ya, sobi. Sobi. Sod, ba, dan ya. Sobiyun. Sobi. Hah? Ya, umur yang setelah tiflatun. Atau seumur tiflatun juga boleh sobi. Boleh. Bayi, sobiyun boleh. Ya. Tapi kalau waladun, nah, nggak cocok. Kurang cocok ya, waladun. Jadi ada tingkatannya. Ada tingkatan. Seperti waladun sudah dewasa, fata atau rajulun ketika bertambah umurnya jadi syekhun. Nggak cocok kita panggil fata, apalagi sobi. Sudah tua dipanggil sobi, waladun. Marah syekhnya nanti orang tua itu. Panggil ya, dengan sesuai umur. Itu adab ya. Atau yang muda-muda kita ini panggilnya apa? Akhi. Akhi. Kalau yang tua bapak atau akhi bapak. Kalau yang kecil dipanggil adik. Kalau akhi ya, kurang cocok. Akhi yang seumuran lah. Kita panggil adik. Nah, siapa anak bayi perempuan ini? Allati ma'akum. Allati apa namanya? Namanya isim mausul. Kata sambung. Yang ma'akum bersama kalian. Siapa bayi perempuan yang bersama kalian ini? Tuh. Nah, at-tiflatu sebagai apa ini? Sebagai badal. Apa?
tandanya? Iya. Jadi tandanya apabila setelah isim isyarah ada isim beriflah maka dia badal. Ini badal yang model setelah isim isyarah. Tadi badal model apa? Yang sebelumnya? Setelah gelar ada nama, setelah kunyah ada nama, setelah kunyah ada gelar, setelah nama ada kunyah ada gelar, ada nama, yang paling ujung kita sebut badal. Ya, kita sebut badal. Kalau yang ini setelah isim isyarah. Semua bentuk isim isyarah. Jadi tiflah bayi apa? Bayi perempuan. Bayi perempuan. Ahaduhum hiya ukhtuna. Dia saudari kami atau adik kami. Ya. Hiya ukhtuna, dia adalah adik kami. Adik perempuan kami. Hiya sebagai apa? Badal. Sebagai apa tadi? Hah? Mubtada. Kabarnya? Hah? Uktu. Nah, makanya di situ dibuat apa? Dhamma menandakan itu khabar. Nanya apa? Iya. Ini yang baru-baru insyaallah antum pelan-pelan nanti atau belajar di sana paham insyaallah. Ya, sekarang mungkin agak bingung ya kan? Gitulah bahasa Arab. Ya, belajarnya pelan-pelan. Iya, itu karena kurang murajaah. Pelan-pelan. Belajar pelan-pelan dan sabar. Enggak sabar, enggak dapat ilmu, ya kan? Hamidun masmuha. Masmuha atau ma ismuha. Apa namanya? Atau kalau bahasa kita siapa namanya? Nah, jadi ma jangan digunakan man. Siapa namanya? Pakai kan sebagian anak pondok man ismuka, man ismuka, man ismuki. Nah, karena dia ngambil dari bahasa Indonesia, siapa nama kamu? Berarti dia pakai man. Salah. Karena di sini ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Nama berakal atau tidak berakal? Bukan orangnya, tapi namanya. Orangnya berakal, namanya tidak berakal. Makanya di sini digunakan apa? Ma. Paham ya? Iya. Tidak berakal ya. Jadi jangan kecuali anta, man, anta karena anta berakal. Tapi kalau ismu maka ma. Nah, jangan man. Ahaduhum ismuha Laila. Ismuha Laila. Apa artinya? Namanya Laila. Nah, kalau berakhiran dengan alif maksurah itu dibaca Laila. Jangan dibaca Laili. Ya, jangan baca Laili. Kalau Laili artinya malamku. Iya, malamku. Nah, Laili gini tulisannya. Nah, kalau ini dibaca Laili. Ya. Ada nama perempuan Nur Laili. Nah, bukan Nur Laila. Nur Laila berarti pakai le. Hah? Iya, betul. Dah azan ya?
Dilihat dari alif maksurah itu. Laila. Seperti apa? Isa dan Musa. Perempuannya Laila, bukan Laila. Oke, masih lama waktunya. Dah azan ya? Azan ya? Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jadi tadi ismuha Laila ya. Kalau pakai ya itu, ya yang titik berarti ya dibaca Laili. Enggak, kalau ada titiknya. Iya itu ada titik. Iya, berarti Laili, berarti malamku dia. Misalnya ada kalimat ahya laili. Aku menghidupkan malamku. Berarti dia sholat malam. Ada titiknya. Saya menghidupkan malamku. Aku menghidupkan malam. Bukan ahya laila. Aku menghidupkan si Laila. Bukan. Itu sempat heboh di Lipia itu. Sempat heboh memang. Ada perempuan akhwat namanya Zurni Laila. Zurni Laila. Zurni apa artinya? Zaro ya zuru, ziarah. Kunjungi. Ni itu saya, kunjungilah saya. Laila bisa bermakna perempuan tadi, kunjungilah saya, atau ziarah ke tempatku wahai Laila. Atau kalau dibaca Lailan begini. Lailan. Zurni Lailan. Artinya kunjungilah aku di malam hari. Itu nama heboh tuh. Hah? Udah lama. Enggak. Udah keluar. Zurni Laila namanya. Ya. Kalau Laila yang ini kan nama. Ada tadi Lailun berarti malam. Nah, kalau Lailan yang saya tulis ini itu malam juga artinya. Iya. Kan cuma beda apa? Beda harokatnya. Bisa Lailun, bisa Lailan, bisa Lailun. Zurni Laila ya. Berarti kalau nama dia Zurni, berarti dia yang meminta untuk dikunjungi. Zurni Laila. Di malam hari. 6. Jadi ini jangan salah dibaca Laila ya. Laila. Atau boleh dengan tulisan tadi, Lailan yang saya tulis tadi, yang fathah. Nah itu tapi artinya malam. Kalau Laila ini nama orang. Hamidun, aina baitukumul jadidu? Di mana baitukum, rumah kalian, al jadidu, yang baru? Di mana rumah kalian yang baru?
Aina apa namanya? Istifham ya. Di mana rumah kalian yang baru? 6. Al-jadidu sebagai apa? Tadi saya terjemah apa? Yang baru. Berarti sebagai yang naat. Nah, di sini mana man'utnya? Baitu. Baitu. Nah, kenapa enggak dua-duanya beralif lam? Harusnya kan dua-dua beralif lam. Ya, karena baitu mudhaf kepada kum. Ya. Yang mana kum ini merupakan isim ma'rifah. Isim yang mudhaf kepada isim ma'rifah, maka isim tadi itu jadi ma'rifah. Ma'rifah ketemu ma'rifah. Ma'rifah yang tadi kita sebutkan apa? Al-jadid. Ma'rifah dengan alif lam. Nah, ma'rifah yang sebelumnya bertemu dengan ma'rifah. Ma'rifah atau isim yang mudhaf kepada isim ma'rifah. Dia jadi ma'rifah. Dia nggak mesti harus beralif lam, tapi dilihat sisi apa? Ma'rifahnya. Kecuali tulisannya baitun al-jadidu. Nah, itu baru tidak sesuai. Tidak bisa kita sebut al-jadid itu na'at karena sebelumnya nakiro, ya. Nakiro ketemu ma'rifah. Bisa ya. Jadi al-jadidu. Al-jadidu sebagai na'at. Ahaduhum baitunal jadidu qaribun minal matari. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Rumah kami yang baru qaribun min dekat dari mator bandara. Mator bandara. Nah, kalau to-nya ada alif ya. Tapi kalau bersambung, to bersambung dengan ra, al-matar bermakna al-ghaith. Al-ghaith mislah hadza. Hujan. Al-ghaith itu. Ghaith itu hujan. Aghithna ya. Di al-mataru hujan. Nazalal matar. Turun hujan, bukan nazalal matar. Kalau motor itu tempat, itu isim makan. Nama tempat dari toro yatil, terbang. Berarti tempat terbang. Motor. Tempat terbang. Terbang apa? Tempat terbang pesawat. Motor. Ingat ya. Jadi kalau dekat tuh pasangannya min. Bukan yang lain. Qaribun minal motor. Baiti rumahku qaribun minal madrasah. Qaribun minal masjid. Jangan dipakai an. Ya. Atau fi atau yang lainnya. Jadi huruf jarnya itu sudah ditentukan. Qarib berarti dia selalu pasangannya ya dengan min. Kalau ba'idun an. Ba'id jauh berarti pasangannya an, jangan ditukar. Jangan qaribun an ba'idun min. Tapi qaribun min ba'idun an. Itulah. Ya, pasangannya. Seperti raghiba. Kata kerja raghiba. Kalau raghiba raghiba. Raghiba kalau setelahnya ada fi berarti suka artinya. Ana arghabu fi, nah, saya suka apa? Tapi kalau setelah raghiba an berarti lawannya benci. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci kepada sunnahku falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Raghiba seperti perkataan Azar kepada Nabi Ibrahim. Apa? Dan surah Maryam. Qala araghibun anta apa?
Apa di situ? An atau min? An. Berarti di situ apa? Bentuknya, konteksnya benci. Apakah engkau benci kepada Tuhanku, wahai Ibrahim? Ya, jadi bukan ragibun fi, ragibun. Jadi jangan nanti sepelekan apa? Huruf jar ini. Dia huruf tapi efeknya besar ya. Ya, apa? Dalam menerjemahkan. Jadi walaupun huruf dia punya peran besar. Huruf jar ini. Jadi sering dalam kalimat sangat berpengaruh cara menerjemahkan itu disebabkan huruf jar. Walaupun huruf jarnya itu kita sudah tahu artinya secara perkatanya, min dari, ya kan, fi di, tapi nanti dalam kalimat dia tidak diartikan lagi dengan di, ya, an tidak diartikan lagi dengan dari, min tidak diartikan lagi dari, ada. Jadi qaribun pasangannya min, bukan yang lain, bukan huruf jar yang lain. Jadi rumah kami yang baru dekat dari bandara. Atau bahasa kita dekat dengan bandara juga boleh, dekat dengan bandara. Tapi yang jelas penggunaan bahasa Arabnya harus qaribun min. Jadi di sini baituna dibaca dengan baituna. Nah, kenapa dibaca baituna? Kenapa nggak baitana, baitina? Kenapa baituna? Kenapa baituna? Sebagai apa dia? Langsung naat. Di awal kalimat mubtada. Nanya mudhafun. Nah, al-jadidu, benar kan, al-jadidu dibaca karena mengikuti al-jadidu baru naat. Qaribun. Nah, sebagai apa? Tadi kan apa tadi baitu? Qaribun khabar. Qaribun khabar. Jadi kan rumah kami yang baru, mana kabarnya? Kan belum lengkap. Qaribun, dekat dari bandara. Ya. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Habiskan aja maksudnya. Habiskan mana? Oh, tampil terakhir ini ya. Oh, ini. Oh, bukan. Iya. Sesuaikan aja ya. Hamidun. Nah, Hamidun. A'antum fil madrasati tsanawiyati. A'antum fil madrasati tsanawiyah. Fil madrasati ats-tsanawiyati. A'antum itu kan hamzahnya dua. Hamzah yang pertama itu apa? Istifham itu untuk bertanya. Antum udah belajar ya istifham ya? Insyaallah ya. Di sini murajaah. Nah, hamzah yang kedua itu hamzah antum. Jadi, apakah kalian fil madrasati tsanawiyah, di madrasah tsanawiyah? Tsanawiyah, madrasah tsanawiyah apa? Madrasah tsanawiyah SMA bukan SMP. SMP mutawassithah. Di bawahnya apa? Ibtidaiyah. Ya, di bawahnya. Makanya dia disebut dengan SMP mutawassithah karena dia pertengahan. Setelahnya sanawiyah, kemudian yang di pertama tadi ibtidai. Ibtida apa? Permulaan. Makanya isim di awal kalimat disebut dengan mubtada, dia permulaan. Ya, ibtidaiyah
Mutawassithah, kemudian sanawiyah. Kemudian baru setelahnya ali. Ali maksud kuliah. Atau bisa juga kita sebut aliyah ini dengan ya aliyah, sanawiyah atau aliyah. Aliyah juga artinya tinggi, sudah tinggi. Aliyah. Aliyah maknanya tinggi. Ali ya, ali. Apakah kalian di madrasah sanawiyah? Maka mereka menjawab, ahaduhum, salah seorang dari mereka, la nahnu bil jami'ati. Apakah kalian di SMA? Ya, bukan. La nahnu bil jami'ati. Kami di universitas. Jami'ah. Jami'ah itu universitas. Berarti setelah sanawiyah atau setelah aliyah. Jami'ah itu universitas. Kemudian ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Saya di kuliah itu fakultas. Bagian ya. Fakultas handasah teknik. Fakultas teknik. Kuliah itu fakultas. Kalau kita jamiah itu kampus. Kuliah fakultas. Fakultas tarbiyah. Ini handasah apa? Muhandis. Muhandis itu insinyur. Handasah berarti ya teknik. Fakultas teknik. Wa mahmudun fi kulliyati tibbi. Wa mahmudun fi kulliyati tibbi. Dan Mahmud di fakultas kedokteran. Tibbun nabawi. Tib pengobatan. Ya, kulliyatu tib itu fakultas kedokteran, pengobatan. Tib. Yang mengobati namanya apa? Tabib. Ya, tib. Tapi kalau setelah to-nya ada ya, tib, apa artinya? Siapa yang tahu? Tib. Tib itu minyak wangi. Tib. Bukan tip bahasa Indonesia. Tib. Tapi tib. Saya memakai tib. Bukan saya menyetel tib. Saya memakai tip. Tip itu minyak wangi. Jual tip, jangan tip. Iya, tip. Ada lagi apa? Toyib. Ada lagi toyib. Toyib apa? Nggak pulang-pulang. Iya, toyib itu baik. Toyib itu baik. Jadi ini tulisannya apa? Apa tulisannya sama kan? Tib minyak wangi. Toyib baik. Ya. Minyak wangi yang baik. Kemudian satu lagi dokter, tabib. Itu kan mirip tuh. Mirip. Satu lagi tib. Yang tidak ada ya-nya. Berarti tib apa? Iya, fakultas. Fakultas bukan kuliahatu thayyib. Bukan. Atau kuliahatu tib. Enggak ada fakultas minyak wangi. Kuliahatu tabib bukan juga, tapi kuliahatu tib. Ya, jangan antum ubah ya. Ini orang Arab bikin.
Dikit lagi. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariat. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariah. Dan Ibrahim di fakultas syariah. Fakultas syariah berarti kan agama ya. Atau kalau di IAIN apa? PAI. PAI ya. PAI. PAI. Kan. Jadi yang agama cuma Ibrahim. Yang agama. Kalau Mahmud kedokteran. Ya bagian juga ya. Bagian. Kemudian yang terakhir, wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Dan Yusuf di fakultas tijarah, perdagangan. Ya, bisnis atau apa ya? Ekonomi lah. Boleh, SE. Sarjana apa? Ekonomi ya, SE. Nah, cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti minggu depan. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Udah paham ya? Udah paham. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.